Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meniti hidup dengan kemuliaan. Mari cermati kisah berikut. Hidup mulia atau mati syahid, sebuah ungkapan yang bermakna ajakan untuk hidup secara mulia atau mati secara syahid. Jika direnungkan, ungkapan tersebut memiliki makna yang sangat dalam. Hidup mulia adalah dambaan setiap manusia ketika hidup di dunia. Mati syahid adalah salah satu cara mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi, hidup mulia dan mati syahid adalah ungkapan yang selalu memotivasi orang yang beriman agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cermati pengalaman hidup Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika usianya masih sangat belia, ia dicemplungkan dengan sengaja ke sebuah sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia memang selamat setelah ditemukan oleh serombongan kafilah atau para pedagang. Namun mereka membawa Yusuf kecil ke Mesir dan menjualnya sebagai hamba sahaya. Untuk beberapa lama, ia pun hidup sebagai pembantu di rumah seorang pejabat Mesir. Sejalan dengan usianya yang tumbuh menanjak dewasa, ujian pun mendatanginya. Istri si pejabat bersiasat merayu dan menggoda si tampan Yusuf. Inilah ujian yang amat berat karena pada akhirnya, Yusuflah yang kemudian menjadi tertuduh melakukan perbuatan mesum kepada majikannya. Kata Yusuf, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Quran Surah Yusuf ayat 33. Seperti yang kita ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam pun akhirnya memang dipenjara. Inilah episode memilukan dari kehidupan manusia. Apa yang selanjutnya terjadi terhadap Nabi Yusuf alaihissalam? Apakah ia terpuruk dan tenggelam dalam kesengsaraan? Tidak, tetapi lihatlah, penjara justru menjadi batu ujian terhadap kenabian Yusuf alaihissalam. Hal yang lebih membahagiakannya adalah melalui episode itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kembali Yusuf dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Setelah kita mendengarkan sekilas uraian kisah Nabi Yusuf, ada 3 istilah kunci yang dapat kita tarik dari uraian kisah tersebut, yaitu pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Nabi Yusuf alaihissalam adalah sosok terpuji karena kemampuannya mengendalikan diri untuk tidak memenuhi nafsu istri seorang pejabat Mesir. Ia pun berhasil mengendalikan diri untuk tidak secara semena-mena menuntut balas atas saudara-saudaranya yang telah berbuat keji terhadap dirinya. Padahal, kalau mau sebagai pejabat tinggi, pasti sangat mudah baginya menuntut balas. Di saat-saat ia menanggung cobaan berat dengan dibuang ke perigi atau ke sumur, kemudian dilelang sebagai hamba sahaya, dan dipenjara karena dituduh memerkosa. Tidaklah pernah ia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas takdir yang menimpanya. Ia pun tidak menaruh prasangka buruk terhadap saudara-saudaranya yang keji. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam memilih untuk menghimpun mereka dalam keutuhan keluarga yang penuh persaudaraan. Nah, setelah kita mendengarkan kisah tersebut, bagaimana pendapatmu tentang kisah tersebut? Apa yang kamu lakukan jika hal tersebut menimpa dirimu? Apakah akan menuruti ajakan setan untuk memenuhi hawa nafsumu, ataukah melawannya dengan segala daya dan upaya? Setelah kita mendengarkan kisah Nabi Yusuf tadi, ada 3 istilah kata kunci atau poin yang menunjukkan pada nilai sikap kemuliaan. Yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, prasangka baik. Dan yang ketiga, persaudaraan. Memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Yang pertama, pengendalian diri, atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan mujahadah an-nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak.
Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, "Wahai golongan pemuda, barang siapa di antaramu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya." Hadis riwayat Bukhari. Jadi, jelaslah bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Prasangka baik, atau dalam istilah bahasa Arabnya disebut dengan husnuzon. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zon yang artinya prasangka. Jadi, prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Istilah husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka, yakni suuzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri, berbaik sangka kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain, berbaik sangka kepada orang lain. 3. Persaudaraan, atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Nah, setelah kita memahami makna pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah, mari cermati soal berikut ini. 1. Berikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan sikap pengendalian diri. 2. Prasangka baik adalah sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Sebaliknya, prasangka buruk adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Mengapa demikian? Dapatkah Anda menjelaskan dan mengemukakan dampak positif dari perilaku husnuzon serta dampak negatif dari perilaku suuzon? Ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. 1. Ayat tentang pengendalian diri dan prasangka baik, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2. Ayat tentang persaudaraan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kandungan ayat. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ada dua hal pokok yang perlu diketahui. Pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, seorang Muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti Muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Setelah kita menyimak ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan, selanjutnya yang menjadi tugas kita bersama ialah 1. Bacalah ayat di atas dengan tertil sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. 2. Hafalkan ayat tersebut untuk memperkaya perbendaharaan hafalan ayat dengan menggunakan bantuan alat perekam ataupun saling memperdengarkan dengan orang-orang sekitar Anda. 3. Hafalkan arti ayat di atas agar makin bertambahnya kecintaan kepada Al-Quran dan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nantikan kelanjutan pembahasan kita tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.